Aksi nyata 3.3. Program pengelolaan yang berdampak positif pada murid. Ibu Mauludiah sebagai fasilitator. Bapak Muhammad Ansor Ibnu Rido sebagai pengajar praktik. Dan Sunaryadi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Suko Kabupaten Mojokerto. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program atau kegiatan, ekstrakurikuler, SCS Sukos Computer Student. Tujuan program, 1. Sebagai penguatan bimbingan TIK atau informatika. 2. Agar siswa memiliki kemampuan dalam bidang informatika. 3. Agar siswa mampu bersosial serta berbagi praktik. 4. Agar siswa mampu mengelola kreativitas dengan baik. Latar belakang, SCS merupakan ekstrakurikuler yang ada di Sekolah SMA Negeri 1 Suko Mojokerto. Ekstra ini berdiri pada tahun 2022 bermula dari 5 orang siswa kelas 11 menemui saya dan berbincang-bincang tentang perkembangan pembelajaran di SMA yang pada waktu itu mapel TIK atau informatika dihapus dari kurikulum. Saya sebagai guru bimbingan TIK memang tidak mengajar langsung. Namun ketika ada kegiatan yang membutuhkan sentuhan TIK, kami hadir dan siap membantu seperti UNBK, e-learning, Zoom meeting, LMS, dan ujian online. Saya sebagai guru yang basicnya TIK, ingin menularkan apa yang saya bisa. Desain, fotografi, videografi, dengan mengajukan ide kreatif siswa ke Waka Kesiswaan dan Kepala Sekolah, akhirnya sekolah mengeluarkan SK, Surat Keputusan, dan SCS menjadi ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Suko Mojokerto. Alasan pemilihan program, di sekolah sering adanya kegiatan dokumentasi dan siswa banyak yang mampu dalam bidang ini, jadi saya memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kemajuan sekolah. Selain itu banyak kegiatan lomba fotografi, film pendek dan pembuatan konten kreator, jadi ekstrakurikuler ini sebagai wadah untuk kreativitas siswa di dunia maya atau digital. Baik, kita lanjut ke implementasi aksi nyata tahap B, buat pertanyaan utama. Perhatikan dan simak tabel yang sudah tampil, itu merupakan tabel implementasi buat pertanyaan utama. Berikutnya dokumentasi dari implementasi tahapan buat pertanyaan utama, yaitu berdiskusi tentang program atau kegiatan SCS bersama Kepala Sekolah di ruang Kepala Sekolah, kemudian berdiskusi dengan Bapak Ibu Dewan Guru di ruang guru dan berdiskusi dengan peserta didik di ruang laboratorium komputer. Berikutnya catatan refleksi tahapan buat pertanyaan utama. Dalam refleksi ini saya menggunakan model 4P, yang pertama yaitu peristiwa. Salah satu peristiwa yang menarik buat saya yaitu berdiskusi dengan murid terkait program SCS untuk menguatkan program tersebut. Hal tersebut untuk menggali sebanyak-banyaknya minat murid dengan materi desain, fotografi, dan videografi. Hasil aksi nyata pada tahap ini adalah, saya menemukan gambaran kegiatan apa saja yang dapat menarik minat murid dalam melatih pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan desain, fotografi, dan videografi, dengan menemukanali kekuatan, aset atau potensi yang ada. Catatan refleksi yang kedua yaitu perasaan atau feeling. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama adalah sedikit merasa cemas karena dikhawatirkan Kepala Sekolah dan Dewan Guru akan menolak program ini. Namun saya sangat bahagia karena Kepala Sekolah dan Dewan Guru ternyata merespon positif kegiatan atau program SCS ini. Catatan refleksi selanjutnya yaitu pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap buat pertanyaan ini adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yagen terkait dengan sekolah, terutama Kepala Sekolah dan rekan guru. Karena kita dapat saling tukar informasi, berbagi pengalaman dan memberikan saran atau masukan terkait program SCS yang meliputi desain, fotografi, dan videografi. Catatan refleksi yang terakhir pada tahap buat pertanyaan utama yaitu penerapan ke depan atau future melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah. Diharapkan program ini terrealisasi dengan baik. Semoga program ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Baiklah, kita lanjutkan ke segmen berikutnya, yaitu tahapan Bagja yang kedua. Implementasi aksi nyata tahap A, ambil pelajaran. Dapat kita simak pada tabel berikut ini.
Berikut dokumentasi yang berhasil saya abadikan terkait dengan diskusi dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Humas, serta teman-teman tim informatika untuk membahas program SCS dan mencari referensi materi pembelajarannya. Berikutnya adalah catatan refleksi tahap ambil pelajaran. Model refleksi yang saya gunakan masih tetap sama, yaitu model 4P. Setelah tahap pertama buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih gambaran atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk melatih pengetahuan dan keterampilan tentang desain, fotografi dan videografi, sehingga saya bisa melanjutkan ke tahap kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini saya mencari referensi dari berbagai sumber, baik wawancara dengan wakil kepala sekolah dan tim informatika. Model catatan refleksi berikutnya, perasaan atau feeling. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat diterapkan dalam melatih keterampilan murid dalam bidang desain, fotografi dan videografi. Catatan refleksi berikutnya yaitu pembelajaran atau finding. Ternyata banyak tips dan trik dalam memberikan pelatihan terkait desain, fotografi dan videografi yang menarik bagi murid. Dengan adanya kreativitas dan inovasi yang dilakukan dapat membuat murid lebih nyaman dan bersemangat mengikuti program kegiatan SCS ini. Tahap yang terakhir dari implementasi ambil pelajaran yaitu penerapan ke depan. Melalui kegiatan ini, semoga program SCS, Suko Computer Student, ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide kreatif, inovatif dan menyenangkan bagi murid. Implementasi tahapan gali mimpi bisa kita simak dalam tabel berikut ini. Kemudian implementasi tahapan jabarkan rencana dapat kita simak dalam tabel berikut ini. Yang terakhir, implementasi tahapan atur eksekusi dapat kita simak dalam tabel berikut ini. Berikut adalah dokumentasi kegiatan awal program SCS. Demikianlah aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala bimbingan, perhatian, dukungan yang sudah membersamai dalam setiap segmen ini. Saya Sunariadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Terima kasih.